Shalom, sudah dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar 3 ayat hari ini, ayat yang sangat-sangat indah. Dan saya berdoa ayat-ayat ini akan menjadi kekuatan dan memberkati Anda semua. Ayatnya masih lanjutan dari yang kemarin. Apabila Anda belum mengikuti video-video sebelumnya, ayat-ayat yang saya bagikan adalah ayat-ayat yang berurutan hari ke hari, ayat demi ayat, pasal demi pasal, supaya kita memahami keseluruhan firman Tuhan. Matius 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, menarik sekali di sini. Dicatat yang ikut makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin kalau di total semua bisa jadi sampai 8.000. Dan itu pun masih sisa 12 bakul penuh. Nah, ada yang mengatakan, kenapa kok sisanya 12 bakul? Ya ada sih yang berkata, ya murid-murid Tuhan Yesus kan 12. Mereka ikut melayani. Jadi masing-masing bawa 1 bakul. Ya bisa saja. Tetapi itu satu penafsiran yang ya boleh-boleh saja, tetapi tidak ada urgensinya ya. Yang jelas 12 bakul. Enggak mungkin murid-murid bawa roti 12 bakul, 1 orang 1 bakul. Untuk apa? 1 orang 1 roti saja sudah cukup kok, bawa 12 bakul. Nah, kalau kita membaca, apa yang dijelaskan di ayat ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Pada waktu Yesus berkata di ayat 18, waktu itu murid-murid berkata, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Di ayat paralelnya, di Injil yang lain dikatakan yang menyerahkan 5 roti 2 ikan itu anak-anak kecil. Dan kemudian pada waktu murid-murid berkata, tidak cukup 5 roti 2 ikan untuk makan sekian banyaknya orang. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Udah tenang, duduk di rumput. Enggak makan sambil berdiri, duduk di rumput. Artinya apa? Ada sesuatu yang besar yang mereka bisa harapkan. Kalau orang sambil berdiri sambil makan, ya mungkin sambil lalu saja makanannya makanan kecil. Mungkin hanya bakwan atau mungkin makanan kecil. Tetapi Yesus berkata, duduk di rumput. Artinya apa? Harapkan sesuatu yang besar yang kamu tidak hanya sekedar akan mencicipinya, tapi engkau akan menikmati. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Nah, perhatikan ayat 20, mereka semuanya makan sampai kenyang. Bukan hanya mencicipi, bukan hanya sampel. Ya, tetapi mereka makan sampai kenyang. Kalau Anda yang ada di Amerika, khususnya di daerah Los Angeles dan sekitarnya, pada masa sebelum pandemi kita seringkali senang sekali kalau suruh ke Costco. Karena di sana ada makanan-makanan sampel. Ya, saya paling suka mencicipi keju dari Costco. Kecil-kecil ya, tapi kadang-kadang sekali 2 kali kembali sudah kenyang. Bukan, yang dimaksud Yesus bukan itu. Mereka semua 5.000 orang tadi lebih makan sampai kenyang. Nah, apa yang bisa dibuat oleh 5 roti dan 2 ikan? Tidak ada, tidak banyak. Tidak ada yang dapat dibuat. Ya paling hanya kalau untuk makan
paling makan sendirilah. Atau kalau bisa dibagi ya paling makan 2 atau 3 orang. Tetapi masalahnya di sini adalah 5.000 orang lebih. Nah, pengolok-olok Alkitab berkata, yang terjadi itu bukan mujizat, bro. Pada waktu itu, karena Yesus berkata, beri mereka makan, bawalah kepadaku. Lalu ada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, maka yang lain-lain malu. Sehingga masing-masing mengeluarkan bekalnya, sehingga masing-masing bisa makan. Ya, ini orang-orang yang mengolok-olok Alkitab atau anti mujizat. Ya, silakanlah, boleh. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya, orang yang tidak percaya Alkitab, orang yang mengolok-olok Yesus Kristus, biarkan saja. Bisa dikasih tahu, nggak bisa ya didoakan saja. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang akan berubah. Nah, kita melihat di sini argumen ini bertentangan dengan ayat 19. Kalau orang-orang anti mujizat, ayat 19 berkata, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jelas sekali, sumbernya adalah dari Yesus. Sumbernya bukan orang-orang yang mengeluarkan masing-masing bekalnya. Kalaupun itu yang terjadi, maka Matius tidak akan ragu-ragu untuk menuliskan, mencatat, sebab ini ada catatan historis. Tetapi kita melihat di sini sumbernya adalah Yesus. Dia yang melakukan mujizat. 5 roti dan 2 ikan setelah dia mengucap berkat, membagi-bagikan, bisa sampai untuk makan lebih dari 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Nah, di tangan kita 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu, dibandingkan dengan banyaknya orang yang mengerumuni Yesus pada waktu itu. Namun di tangan Yesus, apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Apa yang sulit jadi tidak sulit. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, yang menarik, ayat 19, Yesus memecah-mecahkan dan memberikan, tadi sudah saya bacakan, memberikan roti itu kepada murid-murid untuk dibagi. Kenapa? Apa Yesus tidak bisa bagi sendiri? Kan lebih kelihatannya lebih keren ya. Kalau orang-orang seperti, ayo silakan, mari datang kepadaku, ya. 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan oleh Yesus dan masing-masing orang datang antre line up gitu kan lebih keren ya. Kelihatan mujizatnya lebih nampak begitu kan. Tetapi kenapa Yesus tidak membagi sendiri tetapi justru membagi-bagikan melalui murid-muridnya? Nah, ingat kembali ke ayat 16. Waktu Yesus berkata, berilah mereka makan. Jadi ada bagian yang Yesus kerjakan, tetapi Yesus juga mau murid-muridnya bertanggung jawab. Yesus mengucap berkat, membagi-bagikan roti itu, dan murid-murid membagikan roti itu kepada orang banyak. Genap kata Yesus di dalam ayat 16, berilah mereka makan. Jadi ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang Anda dan saya kerjakan. Itu yang namanya tanggung jawab. Murid-murid bukan bengong ya. Wah, Yesus bikin mujizat. Lalu murid-murid ambil HP-nya. Ayo, foto-foto. Waduh, difoto. Waduh, foto langsung diposting di Twitter, di Facebook, di Instagram. Lalu mengambil momen ini, momen yang sangat indah. Bukan. Tuhan Yesus ingin dia menyatakan kuasanya. Anda dan semua pun harus mengambil bagian yang kita bisa kerjakan. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia Allah yang adalah sumber berkat. Dia yang memberi kehidupan. Dia pula yang sanggup menyediakan yang kita perlukan. Dia yang mengizinkan masalah terjadi. Dia juga yang punya jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi tanpa dia tahu solusi dan tanpa dia memberikan jalan keluarnya kepada kita. Hanya masalahnya apakah kita merendahkan diri, merendahkan hati dan datang kepadanya, atau kita meninggalkan, melupakan dia, mencoba dengan segala kekuatan kita sendiri. Ini yang menjadi masalah dalam hidup kita.
Semuanya kembali ke ayat 18. Bawalah kemari kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bawalah dirimu kepada Yesus. Bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, bawa istrimu, bawa suamimu kepada Yesus. Bawa keuanganmu kepada Yesus. Saya sedih hari-hari ini. Masalah yang paling runyam dan makin hari makin runyam adalah masalah rumah tangga. Dan itu seperti di blow up oleh media. Perceraian ya, terus kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Itu terus terjadi. Orang yang sangat top sebagai YouTuber, sebagai selebgram, tiba-tiba cerai dengan istrinya. Ya, lalu mengumbar aib. Ya, videonya istrinya lagi selingkuh diposting, ya. Istrinya juga nggak mau kalah, videonya suaminya maki-maki diposting dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mau dibawa kemana generasi kita selanjutnya? Anak-anak kita, apa yang anak-anak kita dan generasi selanjutnya belajar selain dari kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai? Dan itu dilakukan oleh artis-artis selebritis tanpa rasa malu. Bahkan orang-orang dari strata yang punya kedudukan tinggi, strata tinggi pun juga melakukan hal yang sama. Tanpa ada rasa guilty atau rasa malu melakukannya. Padahal kalau Allah yang mempertemukan manusia, dipersatukan di dalam pernikahan, pasti ada jalan keluarnya. Kalau tuh kita meyakini Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, kalau Tuhan mengizinkan masalah, kalau Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan juga punya solusinya. Hanya masalahnya apakah kita mau kembali mengikuti pesan Yesus, bawalah kemari kepadaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita membawa kepada Yesus, kemudian kita bengong-bengong, kita ngopi-ngopi, ya nonton TV, nonton drama Korea, dengan harapan segala sesuatu akan terjadi dengan sendiri. Bukan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu 5 roti 2 ikan itu kita berikan, kita bawa kepada Yesus. Yesus mengucap berkat, kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya. Bagikan kepada orang banyak. Artinya apa? Yesus melakukan bagiannya. Tuhan melakukan bagian dengan mengubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi Anda dan saya melakukan bagian yang terbaik sebagai tanggung jawab Anda dan saya. Nah, seringkali ada orang yang berkata begini, aduh Pak, nggak mungkin lah. Tunggu dulu. Kalau Anda dan saya menghadapi keterbatasan seperti yang dialami murid-murid pada waktu itu, 5 roti dan 2 ikan nggak cukup. Kita mentok, keterbatasan kita hadapi membentang di depan kita. Jangan kau pegang erat-erat apa yang ada padamu. Bawalah kemari kepadaku. Jangan kita pegang erat seolah-olah kita itu mampu dan bisa. Dengar. Ayo belajar rendah hati. Bawalah kemari kepadaku. Nah mungkin berkata, ya Pak saya sudah lama menyerahkan kepada Yesus tapi nggak ada apa-apanya, itu nggak ada perubahan. Nah coba ada 2 pertanyaan. Satu, bagaimana kita menyerahkannya? Menyerahkan seluruhnya dengan segenap hati, menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau kita hanya asal-asalan. Ya, ada orang mau bercerai datang kepada pendeta, Pak Pendeta tolong dong, saya sudah mau bercerai ini, tolong Pak berikan jalan keluarnya. Sudah sampai mana tahapnya? Ya kita sudah punya pengacara masing-masing Pak, sudah didaftarkan di pengadilan. Artinya Anda itu nggak niat menyelesaikan masalahnya. Cabut dulu. Mendaftarkan perceraian di pengadilan. Bereskan dulu. Memohon Tuhan. Intervensi dari Tuhan. Tapi kita juga melakukan yang terbaik. Mungkin ada bagian-bagian di mana kita harus berubah. Kalau kita ingin orang lain berubah, kita harus berubah dulu. Kalau kita ingin pasangan kita berubah, kita harus berubah dulu.
Ada banyak orang nuntut. Ya saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Ya tapi dia nggak berubah-berubah itu. Nah, Tuhan mau Anda berubah dulu. Atau yang kedua pertanyaan, sudahkah kita melakukan bagian yang terbaik? 1 Raja-Raja pasal 17 memberi contoh. Elia, penagih-penagih hutang datang untuk mengambil anaknya, anak dari janda. Kenapa? Karena rupa-rupanya suaminya meninggal dan meninggalkan hutang. Lalu janda ini datang kepada Elia. Elia berkata, apa yang ada di rumahmu? Hanya minyak yang sedikit. Elia berkata, pergi. Mintalah botol kepada tetangga-tetangga, pada teman-temanmu, tapi jangan terlalu sedikit. Sebanyak-banyaknya. Kemudian tutuplah pintu, tuanglah botol atau minyak yang ada di botol itu satu persatu ke dalam botol-botol yang kosong. Bawalah anak-anakmu untuk membantu. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Bukan diam-diam aja. Zaman sekarang orang berdoa ya di gereja sambil ngangkat amplop. Tuhan, aku percaya kuasamu. Hari ini aku menabur dan aku akan menuai. Aku membawa persembahan kepadamu. Utangku dilunasi. Loh, yang suruh melunasi utang itu siapa? Anda yang utang kok Tuhan yang suruh melunasi utang? Anda yang utang ya tuh, ya Anda yang bayar utang. Nah, Tuhan bekerja dengan caranya. Kita lakukan yang terbaik. Bekerja yang terbaik, belajar rendah hati, lakukan apa saja yang bisa dilakukan, ada apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik. Jangan sekedar berpangku tangan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan Allah melakukan bagiannya. Anda pergi ke dokter. Dokter, saya kena diabetes. Lalu dokter berkata jangan makan yang manis-manis, jangan terlalu banyak makan tepung, jangan terlalu banyak makan nasi, bakmi dan sebagainya. Lalu Anda berkata dalam nama Yesus, roh diabetes keluar, lalu kita makan nasi sebanyak-banyaknya. Anda itu nantang Tuhan, Anda tidak taat kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi masih ada harapan bagi kita. Anda yang menghadapi keterbatasan, saya tidak tahu waktu Anda menyaksikan video ini, keterbatasan apa yang Anda sedang hadapi. Masih ada harapan selama kita mau membawanya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biar Tuhan setiap kami mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hari depan, masalah anak, istri, suami, dan banyak hal yang lain yang kami harus hadapi. Tuhan, dengan percaya kami membawa kepadamu dan kami melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Segala sesuatu mungkin karena ada Tuhan Yesus yang besar. Dan masih ada harapan selama kami percaya kepadamu dan mengikut Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam bahasan esok hari.